tidak disidang oleh Asia itu. Dan sudah dipakai. Tapi semua ini ada orang sepuluh berita. Cara perbadan tapi tadi kantong makta upgrade mak. Tunggu berbeda ya, upgrade. Dan berbeda gagasan dari itu. Dan berbeda gagasan Kristus. Ketika kembali berbadan tak besok ini, kamu fisik melempar, begitu selesai berbadan ni bapak ni bapak acu sudah dalam pasti mengaruh pada arum di tangan, ngacu, jangan lupa daras, jangan lupa pilih. Masa kita menambah Tuhan, selesai kita berbeda, situasi guru-guru tu pendidikan. Selesai kita berbeda, nggak puas kita nggak puncak, pas yang terjadi tidak ada yang bebas. Jadi tidak bisa hanya minta-minta. Kita yang menjadi kepemilikan semua surat yang akan menulis sendiri kepada mereka dan saya dan kita, yang membuat kita bisa dibaca oleh orang lain, baik di kelemahan, di kekurangan, di keterbatasan, di kelemahan, di kenajisan, yang akan di backup oleh Roh Kudus itu sendiri. Atas kelemahan, kekurangan, kenajisan akan ditutupi. Tanah yang berlubang akan ditimbun, gunung-gunung akan diratakan. Maka engkau surat yang akan bisa dibaca, berjalan bersama dengan Tuhan di jalan yang nyata. Haleluya. Bicara di periode akan seorang tadi saya tanya ke Pak Beb, kapan pesan saya pulang besok Pak? Berbeda Beb. Cornelius Panditawa tahu siapa datang pulang. Gue bilang jangan dulu. Jadi tua. Kau emang suruh jauh di schedule. Belum Pak, belum. Karena saya mau ke pantai. Pak Ritona, akhirnya Marsemba kan? Cukup udah Marsemba kita Indonesia. Dan pemuda-pemudanya lagi kemana cara udah pemudanya lakon. Saya katakan tuh Pak Beb tadi, Pak Beb saya nggak mau lihat Pak Ritona. Kalau lihat Pak Ritona boleh bagi debu ini juga dengan regional. Tapi saya rindu sama pemuda yang ada di sana. Haleluya. Haleluya. Bukan hanya pemuda di sini kepunyaanku, pemuda yang di sana pun kepunyaanku. Haleluya. Semua gereja Pentakosta Indonesia ini sampai hujan ini pun deras sekali. Adalah kepunyaan Tuhan melalui gereja Pentakosta Indonesia. Haleluya. Karena itu semua adalah surat-surat Tuhan itu sendiri. Haleluya. Karena engkau dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih, bahkan orang-orang yang telah dikenal sejak engkau masih di dalam kandungan rahim ibumu. Saya ditutup sama Pak Ketua, gak boleh lagi kok nangis. Menunjukkan kelemahan kok kata Pak Ketua. Ini saya coba. Gak kelihatan aku nangis kan?
Bapak Ketua adalah orang yang paling terhebat yang pernah saya kenal. Bukan karena beliau bapak saya kandung, dia juga sih. Karena saya tahu banyak rahasia, baik kehidupan pribadi beliau maupun kehidupan pelayanan beliau. Rahasia-rahasia yang tidak akan pernah ada satu orang pun di muka bumi ini yang akan tahu kecuali saya dan beliau. Baik rahasia saya juga. Bagaimana beliau bertahan seperti besi ulir yang dibengkokkan lurus kembali, dibengkokkan lurus kembali. Bukan oleh kekuatan beliau, tapi oleh karena penyertaan Tuhan di setiap perjalanan pelayanan beliau. Berkali-kali dihadapkan kepada maut, sepertinya maut tidak memiliki senang yang cukup untuk menghabisi beliau. Berkali-kali dihadapkan kepada ombak tsunami, beliau seperti batu karang yang dipersiapkan Tuhan, yang memang dirancang Tuhan untuk terus-terusan diterpa ombak yang keras. Jadi jangan bangga kalau kamu kebebasan karang, memang didesain dari sekarang kok. Udahlah, sudah sampai. Dan ketua lapor, jadi kamu lo. Dan teman BDP aku sekau ibu, sekau bapak pak. Saya bangga melihat kau bapak yang ada di sidang. Apa yang begini? Yang harus apa ya? Apa namanya? Membiasakan diri memandang. Ya, karena sebetulnya kalau pendeta kita patuh ya Pak. Saya akan coba membiasakan diri saya untuk sidang afiari. Saya katakan kepada beberapa gereja, Tuhan, ketika melihat kaum bapak seperti ini, gereja yang sehat adalah gereja yang kaum bapaknya aktif. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Walaupun cuma satu side, satu sisi, 1, 2, 3, 4, 5 perempuan semua. Ada satu sisi stay, satu stay. Karena memang itu fenomena. Kalau kaum ibu ini di gereja belum buka pengai gereja on. Kalau pemuda-pemudi ini di gereja selain menyembah Tuhan, juga mencari jodoh dan melihat kesempatan. Tapi kalau kamu bapak alasan resort, apa alasan kalian di sini? Gak ada kan? Hanya kena rindu sama Tuhan, hanya itu. Ini ada yang lihat toh. Saya sedang kumirin kamu, tiba-tiba dulu dia lapor. Tapi kalau orang ini kesini, mau menunjukkan kebayanya, menunjukkan sepatu barunya. Kalau orang ini menunjukkan skincare-nya, mulus-mulus semua. Kemudian menunjukkan datengnya, sama info saldonya. Tapi mulu aku, kan itu baru aku di luaran, minum kopi, kumpul-kumpul, dua-duaan, merancang semua kegiatan, baik itu rancangan baik maupun rancangan jahat. Rancangan baik kami terima, rancangan jahat apalagi. Maka saya bangga dengan sidang pagi hari, melihat kaum bapaknya begitu aktif melakukan persembahan pujian, aku tahu dari surah Daud di jalan Allah. Haleluya, haleluya. Kalau sebagai surah di dimatai, doa nomor di jamu,
do belum, do anakmu, haleluya. Batal, Kevin, aktifkan lagi kaum bapak itu. Dikenalkan kaum bapak lagi. Sekarang lagi kaum bapak itu. Jangan cuma di sini, pulang egois otak pendeta. Semua orang, kalau di gereja pegang kaum bapak. Doa di seluruh Riau, seperti Medan. Kaum bapaknya aktif luar biasa, dan saya percaya Kepri pun akan memiliki kaum bapak yang aktif dan luar biasa. Haleluya. Memang, saya ngomong saya minta. Karena orang setega ini bayangkan orang sepintar ini, bayangkan orang yang antisosial seperti ini. Bayangkan eksekutor seperti ini. Paulus bukan saja mengincar ajaran Kristus ini, tapi dia menghabisi orang-orang yang percaya, yang mengikuti ajaran Kristus. Katakan kepada Pak Andi, banyak orang psikopat yang mampu membunuh manusia. Mungkin kalau orang normal mampu membunuh manusia. Membunuh seperti membunuh binatang. Seorang pembunuh ingin cara bunuh. Kalau kau manusia normal, nggak mungkin kau berani untuk menghabisi nyawa orang lain. Atau mungkin bisa menurut saya, kalau menghabisi nyawa orang lain sadis, tapi menurut saya paling sadis menghabisi orang lain tanpa menghilangkan nyawa. Yang puas dengan penderitaan orang lain, yang mengalami rasa klimaks yang luar biasa ketika penderitaan orang lain menjadi harga yang tidak bisa dibayar oleh harta apapun di dunia ini. Dan saya pastikan tidak mungkin orang itu orang normal. Anong kamu na sumuli por piso? Na gereja na karejo tip kolektor nyo matay lang. Anong nasakot kamu sumuli? Tapi bisa-bisanya Paulus di sini mengatakan, karena kamu ternyata adalah surat Kristus oleh karena pelayanan kami. Maka keadaan dari dia mulai buta sampai Tuhan berbicara kepada dia di dalam kehampaan itu. Yang dulu dia melihat, tapi dia buta. Tetapi sekarang dia buta, tetapi dia melihat. Haleluya. Haleluya. Dari keadaan Paulus ini mencerminkan suatu keadaan penglihatan biologi itu tidak akan bisa membuka bagian-bagian, melihat bagian-bagian yang hanya bisa dilihat oleh mata rohani. Maka keadaan Paulus ini menurut saya menggambarkan engkau harus dititik nolkan. Saya pun seperti itu, saya dititik nolkan. Sehingga nggak ada minyak bagus, minggu itu. Om mana mampir darah tiga dong. Cek atau kimia tambahin dulu, mixer, cek. Tambahin dulu kimia biar nggak terlalu dekat saya ngomong. Oh lu, aku satu soal. Oh lu koslet. Nggak
ini, ini mau. Dan hal ini diteruskan oleh Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Apiria ini. Apiria ini. Mau baru papi. Kalau ngikuti kita. Makanya saya katakan tadi waktu gunting pita, bukan namanya yang penting, tapi esensinya. Haleluya. Haleluya. Ada ciri khas dari sidang Apiria ini yang tidak bisa hilang dari sebelumnya, yaitu Panbin. Apa? Sosial media. Pendeta-pendeta lain sudah meninggalkan sosial media. Pendeta kita ini baru bulan. Dan dia bahagia di situ dan kita semua senang di situ. Haleluya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai engkau yang sedang melihat saya, hai engkau yang sedang mendengar saya, engkaulah surat Kristus itu sendiri. Haleluya. Apa yang telah ditanamkan oleh gembala sidang yang ada di tempat ini, beserta dengan sahabat-sahabat sepekerjaan, membuat engkau adalah surat Kristus. Oleh karena pelayanan mereka, dan di firman ini Rasul Paulus pun kaget. Kalau kau telah firman ini, dia kaget. Sampai dia katakan, karena telah ternyata. Itu adalah ekspresi kekagetan. Bahwa saya tidak 100% membuat mereka menjadi surat ini. Tapi telah ternyata Roh Kudus Tuhan itu sendirilah yang sebenarnya telah membuat mereka menjadi surat Kristus itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Kami pelayan Tuhan hanya menyamakan musiknya. Gereja Pentakosta Indonesia musiknya jazz, contoh. Gereja yang baru itu gereja 1 jam, ya, gereja 1 jam saja. Mungkin musiknya orkestra, mungkin denominasi lain musiknya apa? Yang bagus. Di jiwa musiknya, soul musik. Itu bukan karena pelayanan musik jazz kami, itu bukan karena pelayanan musik orkestra kami, tapi soundnya itu memang sudah ada yang menjadi DNA genetika Allah itu sendiri kepada engkau masing-masing. Jadi surat yang dapat dibaca oleh orang lain di sini benar pada itu sebuah dari karya, dari pelayanan, yes. Tapi para pelayan pun disadarkan di sini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Haleluya. Ada jalur hulu hilir di sana. Ada dinamika di sana. Ada rasa menerima dan rasa menolak. Jadi engkau dan saya adalah surat Kristus itu sendiri yang ditulis bukan oleh tinta manusia, melainkan oleh Roh Allah sendiri. Haleluya.
Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia sidang Afiari. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pelayanan Bapak Pendeta kita. Sebentar lagi ada bukan saja menerima surat yang dapat dibaca oleh orang lain, yang ditulis oleh Roh Kudus. Habis sebentar lagi akan mendapat surat yang ditulis oleh Beng, surat tagihan. Jangan biarkan Bapak Pendeta kita sama imam-imam di sini bersendirian. Haleluya. Katakan ada kami, Pak. Ada kami, Pak. Kami siap memperjuangkan yang pantas untuk kita perjuangkan, yang memang perlu untuk kita perjuangkan. Bapak Pendeta dan Mama di sini tetaplah memiliki kecintaan yang luar biasa kepada mereka ini. Kau harus mencintai mereka melebihi anakmu, melebihi istrimu, melebihi suamimu. Karena mereka lah yang dipercayakan Tuhan dalam kawanan. Sejauh apapun mereka berjalan di dalam pelantaran rumput di luar sana, maka setiap kali tongkatmu berbunyi oleh lonceng dan gadamu terlihat tegak berdiri bersama denganmu, maka mereka mengingat sebuah kasih Kristus yang akan tetap menjaga mereka. Jangan biarkan mereka memiliki tangisan yang begitu dalam lagi. Baiklah tangisan mereka diperwakilkan oleh air matamu, Bapak Pendeta, melebihi air mata mereka. Kalau mereka memiliki satu bejana, engkau harus memiliki ribuan bejana. Tetaplah berjuang bersama dengan Kristus Yesus di batang kalian ini. Aku tahu kalian naik turun keadaannya. Ya, kalau lagi bagus 20 semua uang salam kalian. Tapi kalau lagi jelek ada yang 5.000, ada yang 2.000. Dan itu normal. Saya bukan cerita pendeta matre di sini, enggak. Pendeta mata Blitar, dari mana mata Blitar? Miskin buku lewat. Dari awal aku pendeta sampai aku jadi sekjen, tidak ada mobil. Perkaranya ada terus. Kalau orang rumah ada mobilnya. Aku sendiri yang bantuan tidak ada mobil. Udah sekjen, pemimpin gereja, tidak ada mobil. Naik kereta aja, naik motor. Dan kebetulan aku suka riding. Ada yang menyerang saya, orang yang hebat dong, orang yang hebat. Ini udah tuh. Inilah, sinilah saldomu, tunjukkan saldomu. Kau bawa pulang isi saldomu, kau bawa pulang semua ikut ATM. Berani. Karena saya percaya Tuhan pasti pelihara. Haleluya. Saya tak peduli saya miskin. Tapi saya pastikan Pak Guru gak enak miskin. Ya, gak enak. Kalau miskin kita, tondok kita nggak mau jumpa sama kita. Karena setiap kali kita datang ke tondok kita pasti muka kita langsung termaterai pengaluaran. Tapi coba kita kaya, belum datang pun kita udah diundang. Ya memang ya, harus diundang juga. Memang karena hati tinggi pasti ketawa. Yang hati tinggi lagi ngomong. Dia ada sejam aku kok lah. 2 jam. Masih 5 menit. Kok susah dia. Kalau cara imam betul dah. Enggak bagi dia jam hari tenang. Lama kok. Yang pulang mau.
Senti bukan jemite itu bocah. Karyawan presiden. Jadi itu pandai kan? Asal selesai orang. Nah, itu aku suka di Batam ini. Haleluya. Orang-orang baik semua. Gak ada orang sakit. Berjiwa moderat. Saya suka. Ya karena kalian kan berhadapan sama kehidupan internasional ya. Kalau kami kan di sana dan internasional intermi. Yang ketawa yang belum pasti pernah makan intermi. Ya, kalau Indomie harga 8.000 intermi dan 500 perak banyak kok. Kompleksitas lalu lintas sosial kalian sudah hadapi. Kalian jauh lebih memiliki pengertian jauh lebih besar daripada orang-orang lain. Bahkan orang-orang Batam ini jujur ya, ini menurut penilaian saya karena saya udah ke seluruh Indonesia. Saya udah ke seluruh Indonesia. Agak jahat ku bilang kalau mirip liberal. Agak jahat. Tapi Batam ini adalah orang-orang moderat, orang-orang modern yang dipakai Tuhan secara luar biasa tanpa kehilangan identitas kekristenannya di dalam hidupnya. Dia masih ibadah, dia masih mau bersama dengan Tuhan, dia masih mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan